tukang apa juga, tukang kijang juga tuh. Oh, Mak, aku mau beli apa bonbon, beli tempat waas. Ini gayanya beli nggak bawa uang. oh gitu. Iya, waktu kecil dulu. Oh, Waas beli. Oh, apa li? Udah ambil. Ya, ini mak duitnya. Nggak ada duitnya. Cabut cus. Ustad, tapi saya jail-jail gini ranking 4 terus. wih, Wih, ranking 4 bangga ya kan. sombong. Dulu nomor cewek anak si Doda di sana namanya siapa? Yuli oh nggak salah. Sampai nangis-nangis saya putuskan kok. Wih. Ya. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, sahabat channel Sajali Sinaga dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya biasanya menjadi narasumber. Sekarang saya menjadi Gantian. pembawa acara. Kita akan podcast secara tuntas, Aduh. habis-habisan, ya. Ustadz Sajali Sinaga, sang pemilik channel Sajali Sinaga. Jadi pemirsa, Oke. dimanapun Anda berada, biasanya beliau ini yang suka mencari tahu ya profil seseorang gitu kan, yang sifatnya menginspirasi. Hari ini kita akan mencari profil beliau sebagai inspirasi kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Khair. Khair. Alhamdulillah. Pemirsa, inilah Ustadz Sajali Sinaga itu, ya kan, yang stylenya itu setiap saat tidak pernah berubah, dengan koplok hitamnya, kacamata hitamnya, jaket hitamnya. Ini merupakan ciri khas beliau ya, yang metal gitu kan. Ustadz, Ayo. tanya nih sama Ustadz. Waduh, derdek. Sebenarnya Ustadz itu aslinya orang mana? Asli ini dari lahir atau? Ya dari lahir lah. Kelahiran mana, tanggal berapa, bulan apa, kan kita perlu tahu tahun berapa. Pada saat itu masih di bumi atau di planet Pluto gitu kan. Dan Ustaz. Ya, sebenarnya lahir ini ya. Iya lahir lah. Lahirnya jangan diperlak Ustaz ya. Nanti diperlak pula katanya, perlak rumah sakit pula itu kan. Lahir di Prapat Janji. Oh, Prapat Janji. Oh, Prapat Janji, tahulah daerah Silo, Sungai Silo. Sungai Silo. Silo ya. Ya, Silo ya. Ya, atau bilang Sungai Mati. Berarti orang tua dulu bukan tinggal di Bunut ya? Ah. Sungai Mati, Silo, ya kan? Oh, gitu. Lahir di situ. Lahir di Prapat Situ, Janji. ya. Tanggal 16 September. Sebenarnya berarti udah lewat tahunnya. Udah lah. Beberapa hari yang lalu ya kan? Udah September, ya, kena ya. ular semalam. Tahun berapa Ustaz lahir? 95. 95 iya. Ya. Kemudian Ustaz, saya perlu tahu nih, kira-kira apa latar belakang dari Prapat Janji tadi tinggalnya kan? Nah kemudian Ustadz pindah ke Bunut tuh gimana ceritanya? Kalau latar belakang nggak tahu, cuman pada waktu itu lahirnya tahu-tahu besar udah di Katarina. Katarina? Iya, maksudnya sekolahnya gitu. Oh, tiba-tiba kan kalau kita bayi nggak terasa itu. Iya betul. Nggak terasa kehidupan dunia. Iya. Ketika mau masuk sekolah, tahu-tahu kok udah di Katarina. Terakhir
Taunya di rapot lahir di Perapat Janji 16 September. Itu pun sebenarnya bukan tanggal 16, Jadi tanggal 15. lebih cepat. Kalau ya maksudnya kalau dia karena kan lahirnya jam 11. Oh iya. Jam 10 entah jam 11 itu. Kan belum pergantian. Malam. Iya. Tapi kalau menurut kalender Hijriah udah pergantian ya Iya kan? betul. Kalau kalender apa namanya? Masehi itu belum. Ya, betul. Jadi ini bimbang. Jadi dibuatnya udahlah 16. Ya karena Kan? pergantian waktu Maghrib Islam itu, Hijriah itu di Maghrib. Maghrib. Kan di Masehi itu Masehi. tepatnya pukul 000. Sebenarnya nggak sampai jam 12 itu, jam 10 antara jam 11 itu. Oh gitu. Lahir di situ. Kemudian Ustadz, apa orang tua dulu nggak pernah cerita gitu asal muasal orang Ustadz tinggal di Perapat Janji dulu, kemudian pindah ke Bunut itu apa nggak pernah cerita mama? Cerita juga. Lahir di sini apa di sini. Cuman paling jelas itu dari nenek yang Sungai Silo ya kan. Oh gitu. Bahwasanya lahir di sini. Dulu waktu lahir cuman ya dibilang mati lampu katanya, gelap ya. Bingung entah apa ini kan. Kayak gitulah. Mati lampu pula ya. Mati lampu gini, nggak secara detail lah gitu. Oh gitu ya. Menceritakannya. Garis besarnya aja lah. Oke. Kemudian setelah Ustadz mulai beranjak di usia anak-anak lah bisa kita bilang gitu kan. Ini umur berapa anak? Kira-kira SD itu umur berapa? 7 ya? 7 tahun Ustadz ya? Kelas 1 SD 7 tahun. Nah, 7 tahun. Waktu SD itu 6 tahun tuh, 6 tahun. 6 tahun ya? Iya, 95. Oh iya masa itu 6 tahun masih bisa ya, masih bisa masuk SD. Sekarang dulu nggak ada TK. Nggak ada TK ya. Masuk TK dulu. Jadi langsung masuk SD aja gitu SD ya. Terus. Jadi masuk sekolah ini gitu. Iya, masuk sekolah itu Ustadz SD di mana? Awal mula. Iya, awal mula. Di sekolah Katarina SD. Di sana sampai tamat. Itu begini, waktu SD itu dia begini, kok diceritakan malu pula nih. Enggak apa-apa, silahkan. Oh, nah ini tapi masalah anak-anak ya kan, tahu lah anak-anak ya. Keke nanti payah. Enggak apa-apa. Malu. Ini kesempatan yang sangat yang malu siapa? Untuk membuat malu Ustadz. Wah, turun di bawah ya. Aduh, kacau ini kok diceritakannya. Jadi waktu SD kelas 1 di Katarina ya kan, berbagai permainan nakal di situ, main di situ segala macam. Dulu main biasa anak-anak ya kan? Gitu ya. Dulu mainannya suka, ini cerita main-main ini kan? Iya. Silakan aja. Dulu kan main, tolong nggak ngerti apa-apa Ustaz. Agama sekedar belajar tapi nggak masuk ke dalam hati dan pikiran. Hanya sekedar alah anak-anak tau lah belum menyerap kali. Jadi main-main apa dulu ya? Rambung dipanjati gitu. Enggak. Buah rambung itu. Apa namanya? Buah pala bilangnya. Buah pala. Beda lah. Iya, itu ada tuh, nanti dicari kan di dekat bawah tanah Rambung. Itu kayaknya permainan itu udah bangga kali dulu zaman kami dulu. Nanti main di laga-laga dia tak. Oh iya. Dulu. Saya pernah kan? Ya. Nanti kerang dikumpulin. Betul. Main laga kerang. Iya. Kayak udah. Yang pecah. Iya, dia pecah kalah bayar kerang. Aduh. Saya sempat juga itu. Ya, itu main itu. Kemudian pernah saking jahilnya ini ya kan. Kan depan rumah itu tetangga. Kalau Ustadz tahu waktu dia nalu Umi Dina tahu Umi Dina yang wali kelas tuh. Itu sebenarnya tetangga saya dulu dan bapaknya itu guru ngaji saya yang ngajari huruf alif bata. Iqra lah ya. Enggak Iqra, alif. Iqra belum? Iya. Gitu ya. Iya. Entah apa pening nggak tamat itu. Tapi gitu. Luar biasa itulah sejarah mengenal huruf, ya kan?
belajar ngaji. Nanti kalau nggak tahu itu kan, bukan nggak tahu bilangnya, kenapa Jali tersangkut? Apa yang tersangkut? Aku bingung, maksudnya lupa gitu. Iya, 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 iya. Tersangkut, Terbata-bata. terbata-bata, Iya, 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 iya. poning kan. Wow, karena Wow, wow, ada. sin sabdu Sudah tewas. Iya. mim depanmu gitu ya. Iya. Wassalamu. Waduh, pening lah kok ngeja. Aduh, mumet ya kan. Nah, itu anaknya kan namanya si Dina. Ya Umi Dina itulah ya kan. Terakhir kami sama-sama udah dewasa, malu-maluan karena kecilnya dulu main teman bareng gitu. Oh, gitu. Ya. Sampai begadu-gadu pernah, bola golopnya saya curi pernah. Oh, berarti Umi Dina itu seusia gitu ya sama Ustadz ya? Enggak seusia. Saya kelas 1, dia kelas 4. Oh, berarti lebih dewasa dia lah ya. Lebih dewasa tua dia, ya. iya. Jadi ketika udah sama-sama dewasa agak-agak malu teringat masa lalu ya kan. Ulam lah ya. Itu kejailan pertama suka mencuri. Pernah lagi nih ya kan. Dulu tukang apa juga? Tukang kijang juga dulu. Oh, kijang apa ini kan? Kijang kapsul, kijang Innova. Gini. Mak, aku mau beli apa bonbon. Dulu wajik apa namanya? Wajik. Jenang apa namanya itu? Alah, dodol Garut. Dodol Garut. Kesukaan saya dulu tuh. Beli tempat Waas. Ya. Ini gayanya beli nggak bawa uang. Oh gitu. Iya, waktu kecil dulu. Datang. Waas beli. Oh, apa li? Udah ambil. Ya, ini wak duitnya. Nggak ada duitnya. Cabut, cus. Wah, Ustaz harus minta maaf nih. Dan harus diganti nih. Enggak tahu entah berapa. Hampir keseringan kayak gitu memang. Terakhir ya udahlah, mungkin Waas sudah olah anak-anak si Ati rupanya udahlah. Udah langganan ya. Tapi Ustaz sebenarnya mungkin malu juga ceritakan. Bisa jadi tanpa sepengetahuan Ustadz, emak Ustadz itu sudah membayar itu. Nggak mungkin Wak itu nggak melapor kan? Ya. Anak kau tuh kok nakal kali, pasti gitu Ustadz. Aduh, hancur. Yang dikasihnya uang angin. Itu entah kenapa suka kali kayak gitu dulu. Pening, entahlah. Itu kejailan apa yang kedua. Yang ketiga pernah nih Ustadz. Tapi saya jail-jail gini ranking 4 terus. Ranking 4 bangga ya kan. Sombong. Jadilah. Ranking 4 ya. Bangga tuh. Aduh, mati kita. Dulu suka apa? Garai cewek pernah. Namanya jahil kali dulu. Ini masih kelas 1 udah bandel kayak gitu. Belum nanti saya ceritakan kelas 2, 3, 4. Wah. Cuman saya kalemnya SMP sampai kuliah. Tapi kalau bandel-bandel tuh kelas 1 sampai kelas 6 udah selesai. Jangan cerita bandel itu. Oh gitu. Ya. Jadi akhirnya Ustadz terputus sekolah di tempat itu gitu. Nah, ini masih panjang lagi nih kan. Kelas 1 kan masih apa? Masih banyak lah pengalaman yang paling saya ingat tuh pengalaman yang berkesan itu tadi. Suka tukang kijang ya kan. Terus ada lagi di sekolah ini ya kan, apa jahil juga Tad. Teman kelasnya ya kan, nanti main-main Ustadz gigi berlubang. Iya. Itu wangi kan. Sangat wangi. Jadi sekali gigi satu berlubang banyak. Iya. Telunjuk sogok kan, kasih ke hidung kawan tuh, sap. Wangi apa game? Wangi apa? Dia nggak tahu. Cabut. Sampai lupa dia wanginya. Itu apa sering kali. Terus dia begini, pernah nih, ini malu kali lah, ini memalukan nih, sampai orang tua sendiri, mama saya tuh malu juga. Sampai marah, berkesan, malu ya tuh. Gini ceritanya, ini dalam pelajaran sesak beri. Yang sesaknya Ustadz.
Dulu entah kenapa mau permisi nggak berani gitu. Iya. Ya Nah, kan? kalau Saking patuhnya sama guru kayak gitu. iya, dulu Mau dulu ngomong emang nggak gitu berani. ya, betul. Jawab Bu aja malu luar biasa. Takut ya kan. Takut, bukan nggak berani ke toilet. Berani cuman sama guru kayaknya takut kali dulu. Permisinya itu takut Mm-mm. kan. Jadi kawan sibuk nulis belajar. Jadi saya macam orang on lah. Gini ya, melongo ya. Nahan kena. Kecirit nggak? Nggak kecirit belum. Jadi kayak melongo gini kan. Nggak tahan lagi karena nggak mau apa. Ya udah, beri di kelas. Kecirit lah di situ. Nggak kecirit, beri. Prak. Satu-satu tetangga terasa seng gitu kan. Harum semerbak lah ya. Semerbak satu kelas. Tutup mulut semua Ustaz. Oh, ada berak ada. Siapa? Kecarian. Terakhir sebelah saya Ustaz, sebangku saya nih. Dicium ya pantat saya. Sajali berak ada. Mengesankan sekaligus memalukan. Iya. Terakhir ketangkul juga. Nih guru saya tuh, "Dulu pulang sana pulang katanya." Cabut lo Ustaz ya? Cabut diantarkan lah ya kan. Terakhir bangku saya itu dijemur di lapangan Ustaz. Itu aroma terapi juga itu Ustaz ya kan. Agak-agak Itu lele saya sampai nangis dengar cerita itu. Aduh kayak gitu. Pengalaman yang lucu-lucu kayak gitu itulah. Jadi akhirnya pindah itu kayak mana ceritanya? Itu pindah ke Bunut. Ke Bunut. Langsung naik kelas 2. Berarti maksudnya itu dulu entah saya udah tamat entah belum tamat itu. Tahu-tahu langsung kelas 2 gitu. Kelas 2 SD. Iya. Enggak tahu lah. Dan mana dulu? Mungkin napi Ustaz ya, naik pindah atau TV, tinggal beda pindah tipis. Gitu. Ya. Dulu kan mau pindah ke Bunut itu masih kelas 1 posisinya. Mau naik kelas 2-nya itu sebetulnya. Tapi langsung naik kelas 2 game. Oh, canggih betul Ustaz ya. Iya. Langsung dinaikkan kelas 2. Mak di situ kena bully aja Ustaz. Aduh, macam orang baru nih, napi baru lah istilahnya. Wah, kena bully ya. Awalnya bully kawan iya, kena bully di kampung orang. Baru kena batunya ya. Tukang bully kena bully. Tapi untung aja ada tetangga saya Ustaz. Wah, orangnya bagus lah ya kan. Itu ketika saya dibully ditolongnya itu. Wow, gak usah kau ganggu kan gue tumbuk kau pam, nggak berani ganggu. Berarti Ustaz masih kecil udah ada hancur. Namanya bodyguard ya, bodyguard. Ya, bodyguard. Ya. Oh, jadi itu latar belakangnya Ustaz ya. Itu. Panjang kok ceritakan nih, nggak habis. Nah, kemudian Ustaz setelah SD kan SMP nih. SMP Ustaz di mana dulu? SMP 4 lah. SMP. Oh, di apa? Sidodadi ya. Oh, ya. Sidodadi. Bok Gemblong. Tugu itu ya ke kanan ya kan. Iya, tahu. Oh, Dadi Mulyo. SMP di situ ya. Nah, ada juga pengalaman yang kok itu mengesankan di sana. Kan Ustaz, kalau dari apa ini tadi kan dari nakal anak-anak itu ya kan. Kemudian kan masuk SMP, SMA sampai kuliah bahkan. Kalau SMP ini jarang nakal. Jarang ya. Udah mulai berubah sedikit. Gitu. SD yang paling nggak terkontrol nakalnya. Iya, SD. SMP udah nakal paling ya biasa lah. Tapi sudah mengenal cinta situ. Cinta itu ya kelas 2 itu SMP. Ya. Itu dulu udah punya HP, enggak kamera udah seneng kali bisa SMS-an. Apa ya, tulalit ya. Ada MP3-nya tapi enggak kamera. Iya. Tapi seneng kali tuh SMS-an dulu kan. Iya, XL. Gratis luar biasa XL dulu. Nelpon gratis. Kartu monyet orang bilang. Iya. Sampai dulu nomor cewek anak Sidodadi sana namanya siapa? Yuli kalau enggak salah. Sampai nangis saya putuskan kok. Iya. Berarti Ustaznya apa ya? Iya. Putuskan.
nggak tahu lah dulu. Kalau istilah sekarang Karena gini Ustaz, kenapa saya putuskan? Asal mau jumpa gila ngindar, tapi yang teleponan rajin kali. Terakhir saya cari tahu sama teman saya, itu si Yuli itu kayak mana orangnya, cantik nggak? Walah jual, hitam jelek katanya. Hah betul lah, memang nggak pernah jumpa. Ah udah nggak jadi, putuskan aja. nggak pernah tahu tuh orang Nggak gimana. tahu, nggak tahu. Hah? Mungkin udah sayang kali sampai nangis nangis saya putuskan kok. Iya. Lu pula Mm-mm. bercewek Nggak pernah jumpa. Kalau sekarang kan PC ya kan. Dulu mana ada PC? PC sama siapa? Iya. Android belum ada. Cuman modal SMS. Modal SMS-an teleponan. Iya. Oh gitu. Heeh. Ya. Tapi sekarang pun nggak tahu siapa. Nggak tahu sih Sosok mukanya. Yuli nih. Iya. Apa, ya, kan? Tapi yang saya kan dulu asal telepon ya sampai mama saya dulu, ini Yuli ini siapa? Karena kan dulu nggak boleh pacaran sama. Mungkin Ustad nggak kenal orang tapi tahu nama gitu ya. Nama. Oh, iya. Tapi ketika saya putuskan kok nangis-nangisnya luar biasa gitu. Cinta Aduh. monyet ya kan. Cinta monyet lah SMP dulu itu kan. Setelah SMP, SMA di mana Ustad? SMK 2. SMK 2. Berarti itu ngambil jurusan Ustad ya? Kayu. Bukan. Maksudnya? Kayu jurusannya. Oh, pertukangan gitu. Iyalah, Rabot-rabot konstruksi gitu. kayu lah. Konstruksi ya. Eh. Jadi Ustad udah bisa buat lemari lah nih ya, lemari. Wah, lemari itu pun suka nyontoh-nyontohnya. Itu pun diajari. Tapi sudah mempunyai ilmu. Aduh, lupa lah kok disuruh buat. Tapi kok akhirnya banting setir nampaknya nih. Ya itulah nggak tahu Ustaz. Ketika SMK 2 tuh ya, kelas 1 itu nggak tahu macam dapat hidayah ilahi. Ya kan, macam dapat ilmu gitu. Kok bisa paham tentang hukum agama itu saya nggak ngerti. Oh, gitu. Kok makin suka baca-baca tentang bermula ilmu agama itu ya kan hadir di hati saya itu ketika tuh saya membaca buku yang judulnya Membuka Jendela Hati. Itu pengarangnya Ustadz Hafiz Caniago ya kalau nggak salah. Luar biasa buku beliau. Ketika saya baca buku itu sampai tamat, hati saya terbuka, memang betul terbuka hati saya. Judulnya Membuka Jendela Hati. Kira-kira isi apa? Itu tadi isinya tentang keimanan ketakwaan aja isinya. Itu aja. Ya kan? Saya baca betul-betul kok makin senang saya bacanya itu. Tahu-tahu di situ kok bisa ya itulah mungkin kan karunia Allah Ta'ala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan fakihkan dia di ilmu agama. Itu tadi. Mayyuridillahu bi khairah yufaqihu fiddin gitu dia. Iya. Ya kan? Jadi entah kenapa ini saya suka baca-baca buku agama. Itu dia. Baca setelah itu kan baca buku majelis taklim itu ya kan orang jauh lah. Senang saya bacanya. Fadilah amal, fadilah sedekah, fadilah hadis, muntahat hadis. Saya baca semua itu. Udah tamat pun kitab dibaca. Udah pernah apa namanya? Keluar apanya? dakwah gitu. Enggak lah, masa dakwah terus macam hebat kali. Enggak lah. Maksudnya apanya? Apa istilah khuruz? Kalau enggak ada khuruz. Masih fokus kepada ilmu dulu, suka membaca lah dulu. Hobinya membaca dulu memang. Kelas 1 SMK itu kan. Itu sebenarnya udah tamatnya. Cuman timbulnya ilmu agama ini di SMK 2 itu ada namanya pelajaran imtak. Mungkin di mana ada tuh? Di mana ada imtak? Kami karena berbasis agama. Udah memang kian ya kan. Iya. Kami SMK 2 imtak namanya. Iya. Jadi imtak namanya, iman dan takwa. Pas kali gurunya pada waktu itu Pak Idhom namanya. Ya kan? Bukan Idham Malik kan? Bukan, Idhom, enggak. Idhom Sadri. Oh, berarti adiknya Ijhar itu, Ustaz. Dari situlah. Itu asal apa saya bahas agama aja sama bapak itu. Iya. Kadang saya berdebat lagi sama dia. Bapak itu
sampai mengeluarkan dalil hadis-hadis ini, wah ngeri, perdebatannya panjang, ya kan. Itulah semenjak itu terus nilai imtak naik 90, nilainya 100, ya kan. Udah kayak Jadi gitu. kalau tadi Ustadz bilang dari SD dapat 5 besar, SMP gitu juga. Wah, nol lah. Oh, Wah, ada justru yang pinter-pinter situ. herannya saya kan waktu Ustadz SD kan itu nakal-nakalnya tapi bisa Iya, dapat 5 besar. Nah, masuk SMP, SMK, oh nggak ngerti bisa ilmu nggak umum, nggak dapat tahu ya. itu, pening juga. Sementara udah mulai berubah di situ ya. Malah Oh, ke agama bagusnya kan. begitu ya. Iya. Sebenarnya cita-cita Ustadz jadi apa? Dulu waktu kenapa saya pilih sekolah SMK 2 pengen jadi arsitek. Loh, tapi kok nggak nyambung sama Itulah, jurusan yang nggak tahu itu? entah kenapa, karena mungkin pandai gambar gini. Hobi saya dulu menggambar. Itulah, nggak tahu, memang jalan takdir tuh ya kan. Iya, iya, Nggak iya. bisa kita baca, Seketika bisa berubah. berubah. Karena gini Ustadz, kan ada itu hadisnya ya. Ayat Quran pun bahkan Mm-mm. sesuatu yang Kamu kejar, sukai, sukai belum tentu. belum tentu Allah menyukai. Ya, belum tentu baik bagimu. Iya, iya, iya. Itulah dia. Dulu paling benci kalau disuruh nanti kau masuk pesantren. Nggak suka aku pesantren. Gitu sampai itu gitu. Sampai sekarang nyesel saya nggak sekolah pesantren. Iya, sama lah Dulu, kita ya, Ustadz. iya, dulu kan kalau udah dengar nama pesantren tuh telinga saya risih lah saya. Iya, iya. Risihnya kenapa? Kok dengar pesantren ini ya? Apa sih? Nggak tahu padahal, tapi orang kok membangga-banggakan gitu pesantren. Ya, Kan? barangkali gini Ustadz, kalau di Risih pesantren kan telinga. belajarnya kita kuning kan. Iya, saya nggak tahu pesantren belajar agama dulu. Pikir pesantren tuh hanya sekedar, karena kan orang nama pesantren denger aja kayaknya udah antusias gitu. Iya, iya. Jadi saya risih lah telinganya. Apa sih itu? Gini-gini. Udah nggak, saya nggak mau tahu gitu. Tapi wah, iya pula. Tapi akhirnya Penyesalan tertunda. kuliah gimana? Ya itu. Darul Ulum kan kamu pesantren juga itu. Jadi ceritanya ini udah nggak nyambung nih Ustadz ya. Ya tahu lah jalan cerita ini. Soalnya Alur film cita-cita kepingin jadi arsitek. arsitek. Masuk di SMK bukan ngambil jurusan arsitek, tapi Kayu. bukangan, ya kan? Tapi Nah, tiba-tiba ilmu kuliah, agama. masuk ke Darul Ulum gitu kan? Gimana nyambungnya gitu? Wah, nyambung. Jadi kuliah di Darul Ulum. Iya. Udah selesai Ustadz? Udahlah, alhamdulillah. Ya. Apa gelarnya? SPD. SPD. Saya penuh dosa nggak? Atau saja sarjana perdukunan? Nggak tahu Zon, itu mungkin memang kembali ke hadis itu, barang siapa yang itu tadi mayuridillah, diberikan kebaikan oleh Allah, maka dia faqih dalam agama. Mungkin seperti itu juga. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa menangkis kehendak Allah. Itu dia tadi. Sebaliknya, Kalau ada orang yang tidak diberikan hidayah sama Allah Subhanahu betul. Tidak ada seseorang pun yang bisa menghendaki. Iya, jadi ketika saya telah tamat dari SMK 2 itu belajar agama terus, ngapal Quran sendiri, otodidak Ustaz. Bahkan Ceramah sendiri, otodidak. ngapal Quran tuh otodidak ya. Kadang dulu saya hobinya nggak suka film ya kan. Nggak suka film, apa istilahnya? Iya, film musik. Di laptop. Tahu itu. Di laptop itu. Iya. Ceramah agama semua. Iya. Tapi akhirnya isi laptop itu berubah jadi game semua. Game nggak ada, film semua. Oke. Ya, jadi pada waktu itu, tau lah. Tapi memang biasa itu Ustaz, kalau lagi naik daun ya. Proses belajar itu suka. Wah gitu. Iya. Semangat tinggi. Lagi jos-josnya. Gitu, iya kan? Pernah saya Ustaz kan mengimami salah satu masjid di kampung saya itu. Ingin saya rubah tata caranya. Wah. Iya. Jadi begini, bukan macam Cipolan ya. Cipolan itu kan dia nggak maju. Ini saya maju game. Sok-sokan nekat. Maju saya kan. Tanpa disuruh. Berarti superhero. Apa namanya?
yang kemarin kita bahas penyakit hati. Nggak tahu lah nih, nggak mikir itu. Yang penting kalian ini Ujub. nggak Sombong ujub. nggak tahu lah kan, mungkin merasa ilmu saya paling tinggi gitu ya. Ilmu sunnah saya paling benar gitu. Benar dan bacaan saya paling fasyah. Iya. Iya kan? Masih satu kitab yang dibaca ya, makanya gitu ya. Ya mungkin lah satu kitab ini nggak ngerti Segini kitab. Jadi Nah, maju saya, orang melonggak semua game. iyalah. Siapa lah nih sekarang nih katanya. Udah, wow akbarku dengan bacaan Bacaan jarganya deh kan. makanya. Wang. Iya. Bisa contoh Ustaz? Terus udah salam kan, sap. Jadi kan Pada saat itu biasa. hafal Quran pula lagi kan? Iya, udah hafal. Iya, Masya Allah. Iya, hafal tuh. 5 juz. Bagus ya. Sekarang bisa Juz 1. pokat. Jus jeruk. Ya kan? Dengan gayanya harus mengikuti sunnah Nabi. Setelah salam, assalamualaikum, langsung berbalik ke makmum. Zikir Tanpa doa. tanpa doa. Iya. Dah, tibanya mau ngambil kereta mau Cibang ya kan. Dek sini gua dulu deh. Mak, kena sidang nggak? Oh, sama BKR. Nggak tahu dah siapa, mungkin jamaah situ. Apa katanya? Kalau satu orangnya memang ada orang yang dituakan di situ, dia orangnya nggak emosi ya. Sabar menghadapi saya gitu. Iya. Yang satu keras sekali ya, mau ngajak berantem aja. Apa katanya kira-kira? Kau sholat nggak pakai sarung? Jadi sholat pakai apa Ustaz? Udah celana. Oh, pakai celana. Celana biasa keper. Nah. Memang bacaanmu bagus, dipuji ya dulu ya kan. Memang bacaanmu bagus. Tapi kau tengok lah, sholat nggak pakai sarung. Udah gitu, kau tengok yang lebih tua katanya. Wah, kena wah. Iya, udah gitu. Kok bismillahnya nggak pakai, nggak ada zikir. Diam aja game. Kalau saya boleh berkomentar nih Ustaz, sebenarnya dua-dua salah gitu ya. Yang satu nggak pakai adab gitu ya. Enak ya. Memang iya, saya kena di situ ya kan. Nggak pakai adab, kenapa? Karena nyelonong aja. Dari situ saya belajar. Iya. Dari situ. Sekarang kan ketika disuruh imam nggak mau saya sekarang. Tapi yang satu lagi juga sebenarnya kurang memahami gitu. Maksudnya gini, kalaulah memang sarung itu menjadi syarat sah. Ya, itu dia tadi. Cuman ada Pak Tua itu tadi, dia maklum lah, mungkin masih muda. Harusnya didukung. Saya kurang setujunya kita yang muda ini untuk tampil ke depan nggak ada kesempatan. Malah dipatahkannya. Tapi yang tua itu memang mendukung saya. Memang dinasihatinya dengan baik-baik, dengan itu saya suka gitu kan. Nah, biasalah kalau di kampung begini, Bapak hargai pendapatmu nak katanya. Yang luar biasa Bapak itu kan. Tapi di kampung ini sesuai dengan apa yang peraturan di sini ya, tolong diikuti aja katanya. Oh ya Pak ya. Udah, saya nggak mau imam lagi. memang sarung itu bukan menjadi syarat sahnya ya. Yang pentingnya kita menutup aurat. Ya mungkin dia kalau imam tuh harus adabnya adalah mungkin gitu. Mungkin itu tadi, bukan soal adab. Adab itu tadi. Masuk nggak beradab gitu ya. Enak ya. Aduh. Itu pada waktu nggak mikirin adab, saya mikiri harus berubah ini tata cara. Ilmu tadi lah ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita banyak belajar tuh, kalau tidak dibarengi dengan apa namanya ya, bukan pemahaman sebenarnya. Kalau tidak dibarengi praktek terus lah. Timbul rasa sombong. Betul sekali. Benar. Segala macam ya kan. Dan dari kena songgak di situ saya langsung berpikir, oh iya pula dibilang Bapak itu. Dari sini aku bisa belajar harus beradab. Nggak don Ustaz, nggak don. Malas laku sholat di sini lagi gitu. Nggak don. Ngapain don? Bahkan sholatnya merasa tertantang barangkali ya. Tetap saya juga sholat situ kok. Terus nggak ada don. Yang donnya yang di sana. Di mana? Biasa itu lain cerita lagi tuh nanti panjang. Itu waktu kuliah. Kita tuntaskan lah, ini kuliah kan. Tuntaskan waktunya nggak cukup. Nggak apa-apa lah. Ustaz nih
takut digali lebih dalam nih. Bukan waktunya ini. Nggak apa-apa. Kalau jalan cerita ini Part kedua kan ada nanti. enak ya part 2. Mau nguploadnya ini pening. Jadi masuk kuliah S1 SPD Aduh. sarjana Penuh pendidikan dosa. di alumnya. Ya. Aduh, kan kalau udah mulai kuliah nih, masuk tamat kuliah nih, masuk cinta mantan lagi. Waduh, sampai Iya. sekarang. Gitu ya. Panjang. Jadi kayak mana nih? Kita sudahi dulu. Sudah ya kedua tuh. nanti ya. Part kedua lah nanti lah. Oke, pemirsa dimanapun berada, karena Ustadz kita Sajali Sinaga, sang pemilik channel Sajali Sinaga, khawatir durasi Iya. terlalu over Panjang. gitu ya kan. Jadi kita nanti akan kupas lagi ya, kepribadian Ustadz Jali itu seperti apa, jauh lebih dalam pengalamannya segala macam. Itu nanti di part kedua ya, karena takut over durasinya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita bersama Ustadz Sajali Sinaga. Di lain kesempatan kita akan kupas lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.